Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 27. Halaman 27 pas syair. 1 2 dan 9 10 11 baris ke-11. Baris ke-11 pas syair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqukul lima syayikh qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'as-sala. Wa tariqu kulli masyayikh qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'as-sala. Wa tariqu jalan atau tariqah, jalan menuju Allah. Kulli masyayikh, setiap para guru. Tariqah yang diajarkan setiap para guru. Tariqah atau jalan yang diajarkan oleh setiap para guru. Qad quyyidat, sungguh telah terikat. Sungguh telah terikat. Bi kitabi rabbi, dengan kitab Tuhanku. Bi kitabi rabbi, dengan kitab Tuhanku. Maksudnya adalah terikat dengan Al-Quran. Wal hadisi, dan hadis. Wal hadisi, dan hadis Nabi. Ta'assulan, ta'assolan, dengan benar. Ta'assolan, dengan benar. Jadi di dalam nazom ini pengarang kitab menjelaskan bahwa thariqah yang disampaikan oleh guru-guru kita itu semua telah benar berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan kita tidak usah ragu. Ada rotibul haddad. Rotibul haddad itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Kalau kita amalkan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada rotibul atos, itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Kalau kita amalkan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Zikir-zikir yang kita ucapkan ba'da sholat yang disusun oleh para ulama itu juga sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis, tinggal kita amalkan. Jadi itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, di dalam ilmu tasawuf ada thariqah yang diajarkan oleh para waliullah. Ada thariqah Naqsabandiyah, itu diantaranya. Ada thariqah Khairiyah. Jadi banyak nama-nama thariqah, itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu semua sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, kita ini tidak ikut thariqah. Kita tidak ikut thariqah, karena kalau ikut thariqah kita berarti dibimbing oleh guru, lalu dikasih amalan rutin terus, lalu dikoreksi hatinya oleh guru. Nah, guru thariqah itu namanya mursyid. Mursyid itu
dia bisa mengetahui muridnya tingkatannya sampai mana. Nah, ini hatinya masih kotor, maka ini yang diamalin. Ini hatinya sudah mulai bersih, ini yang diamalin terus. Itulah yang disebut dengan torikoh. Nah, torikoh seperti ini yang diajarkan para guru itu sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sama seperti kita mau bisa bahasa Inggris, sekolah aja, ntar juga bisa bahasa Inggris. Mau lebih sungguh-sungguh, les privat, bahasa Inggrisnya lebih jago lagi daripada yang sekolah biasa. Nah, misalkan kita mau benar-benar jago, kita les privatnya di Inggris. Nah, pasti bisa benar-benar bahasa Inggris. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kita ini nggak bertorikoh. Kita ini tidak bertorikoh, maksudnya tidak punya guru torikoh yang tepat, hanya ngaji biasa lalu membersihkan hati. Nah, kalau kita ingin benar-benar hatinya bersih, punya guru mursyid. Nah, punya guru mursyid itu gurunya juga sekarang udah jarang, udah nggak tahu ada di mana. Jadi waliullah itu sekarang sudah sebetulnya ada, cuma sering tidak diketahui. Kita bisa datang ke pesantren, lalu kepada kiai, lalu kita minta bimbingan, itu insya Allah dibimbing. Lalu lebih bagus lagi, nanti kiai menunjukkan, oh saya bukan ahlinya, ada yang lebih ahlinya, ditunjukkan. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah. Kita yang banyak kesibukan, yang terpenting adalah tidak berhenti taklim, lalu yang sudah kita ketahui kita amalkan, maka insya Allah kita akan selamat. Lamma kanat mutaba'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aslan, merupakan pokok li sa'adatil insan, untuk kebahagiaan manusia. Jadi mengikuti Nabi adalah pondasi untuk kebahagiaan manusia. Kalau ingin bahagia, ikuti Nabi. Kalau tidak bahagia, tidak mengikuti Nabi. Wasababan, dan menjadi sebab. Mengikuti Nabi itu menjadi sebab likamalihi, untuk sempurnanya kebahagiaan. Warof'ati maqamihi, dan meninggikan derajat di sisi Allah. Jadi mengikuti Nabi itu, makin dia ikut nabinya banyak, semua ajaran Rasul diamalkan, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Ketika mengikuti Nabi adalah merupakan kebahagiaan manusia, nabbaha, maka pengarang kitab ini mengingatkan ala an-tariqal masyayikhi, mengingatkan bahwa thariqah para guru-guru itu wa in ta'addadat, walaupun banyak sekali jumlahnya, fahiya mutafarri'atun, thariqah itu telah berpegangan min kitabillahi, dari kitab Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun banyak thariqah yang diajarkan oleh para ulama, oleh para guru, seluruhnya itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, bisa kita amalkan. Bisa kita amalkan itu daripada kita orang awam langsung pakai hadis lalu pakai Quran, bisa terjadi keliru. Tapi kalau pakai guru itu yang membimbing berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu jauh lebih selamat. Sama seperti kita yang ingin berjalan ke Surabaya, tujuannya adalah Surabaya, kita SIM nggak punya, mobil nggak punya, semua nyetir nggak bisa, lalu kita pingin berangkat sendiri naik mobil, maka pasti akan celaka. Tapi kalau kita dalam posisi yang nggak bisa, ikut rombongan yang ke Surabaya, kita pasti akan selamat. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita bisa mampu, mobil punya, SIM punya, semuanya lengkap, menyetir ahli, lalu kita berangkat sendiri,
kita akan selamat, itu pun boleh-boleh saja. Jadi kita menggali Al-Quran sendiri lalu kita amalkan, menggali Al-Quran dan hadis sendiri lalu kita amalkan, itu pun akan selamat. Tapi kalau ilmunya tidak cukup, kita ikut ulama, itu jauh lebih selamat. Ikut rombongan ulama itu jauh lebih selamat. Jadi kita jangan ragu mengamalkan rotibul haddad, rotibul atos, zikir-zikir yang telah disusun oleh para ulama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita amalkan ba'da subuh, atau kita amalkan ba'da maghrib, atau semampu kita. Yang sekarang ini mulai berkurang orang meninggalkan amalan itu, padahal amalan itu adalah untuk dunia dan akhirat kita terjaga. Untuk dunia dan akhirat kita terjaga, maka kita amalkan. Kita amalkan, diantaranya adalah bacaan tahlil yang disusun para ulama, itu juga kita amalkan, juga sangat bagus. Rotibul haddad kita anggap kepanjangan, ya udah baca tahlil saja dan yasin. Yasin itu juga manfaatnya sangat besar. Jadi hal-hal yang sudah disusun para ulama, kalau kita amalkan, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama nyusun itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi walaupun banyak ajaran-ajaran ulama, kita pilih salah satu boleh, kita pilih dua boleh, lalu kita amalkan dalam kehidupan. Insya Allah kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisat tidak, bi kharijatin keluar, anhuma dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ajaran-ajaran para guru-guru, para ulama itu tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Biqaulihi dengan perkataannya, watori dengan perkataannya, maksudnya perkataan nazom berikut ini yang telah disebut, watori kukulli masyayikho ila akhirihi, sampai akhir nazom yang tadi, watori kukulli masyayikho qad kuyidat bi kitabi rabbi wal hadisita as-sula. Nah, jadi pengarang kitab ini menegaskan dengan nazom ini bahwa para ulama yang mengajarkan amalan-amalan itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun ada orang-orang yang Wahabi yang mengatakan itu bid'ah. Nah, itu sekarang sedang gencar lagi di medsos. Kita tetap yakin itu amalan sunnah. Itu amalan sunnah dan kita yakin, dan itu bukan bid'ah. Ikut Rasul apa ikut ulama? Nah, itu keliru. Pertanyaan itu keliru. Ikut ulama berarti ikut Rasul, jangan dipertentangkan. Kamu ikut Rasul apa ikut Imam Syafi'i? Nah, itu perkataan yang keliru. Yang benar adalah dengan kita ikut Imam Syafi'i sudah menggali Al-Quran dan hadis, insya Allah selamat, daripada kita langsung kepada Al-Quran dan Sunnah padahal ilmunya kita tidak tahu. Jadi kita ikut ulama karena kita bertujuan ingin mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan bukan dipertentangkan ikut ulama apa ikut Nabi. Seolah-olah yang ikut ulama bukan ikut Nabi, padahal yang ulama itu sudah mengkaji Al-Quran dan hadis untuk kita amalkan biar lebih mudah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita amalkan ajaran-ajaran yang dari para ulama. Yaitu alif lam kha itu artinya ila akhirihi, sampai akhir nazom. Yaitu inna turuqal masyayikhi, sesungguhnya torikoh para guru, minas sadati dari sayyid itu zuriyah Rasul. Dulu sayyid zuriyah Rasul itu sebutannya sayyid, sekarang sebutannya habaib. Jadi dulu itu sebutannya lebih banyak sayyid. Nah, sekarang ada sayyid, ada habaib. Yang Ba'lawi sering menyebutnya habib, yang bukan Ba'lawi sering ada yang pakai sayyid, dan seterusnya, itu bebas. Minas sadat dari para sayyid, al-muqarrabin yang dekat dengan Allah, wal auliyai dan para wali, al-mu'tabarin yang juga dekat dengan Allah, qad kuyidat sungguh
telah diikat bi kitabi Rabbi dengan kitab Tuhanku, yaitu maksudnya kitab Tuhanku Al-Qur'anil Azimi, Al-Qur'an yang agung. Jadi ya, ajaran-ajaran para ulama, para guru, para waliullah, para wali songo, para habaib, itu semua berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi berdasarkan Al-Quran kita jangan ragu. Wabil hadis syarifi, dan juga berdasarkan hadis yang mulia. Jadi hadis yang mulia itu al-khariji, yang keluar, min baini, dari antara syafatayin nabiyyi al-latifi. Syafatai itu artinya dua bibir. Tadinya syafataini, dua bibir. Lalu mudhof syafatayin nabiyyi, dua bibir nabi, al-latifi, yang lembut ucapannya. Rasulullah itu ucapannya lembut, hatinya juga lembut, sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diucapkan oleh Rasul bukan keinginan diri sendiri, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diucapkan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasti benarnya. Jadi kita yakin Al-Qur'an, yakin hadis melalui para guru-guru yang telah mengajarkan kepada kita. Yaitu innaha, sesungguhnya, murattabatun alaihima, sesungguhnya ajaran-ajaran itu, ajaran-ajaran dari para guru, kulluha, seluruhnya, murattabatun, telah disusun, alaihima, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi seluruh ajaran-ajaran para guru yang telah kita amalkan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Misalkan bacaan-bacaan sholat, kita kalau mengkaji hadis-hadis bacaan sholat itu macam-macam. Maka kita ambil aja satu, selesai kita amalkan yang diajarkan oleh para guru. Kok di hadis nggak ada sayyidina, di bacaan sholat ada sayyidina? Itu adalah hasil ijtihad ulama. Menyebut guru aja pakai pak guru, masa menyebut nabi cuman Muhammad. Nah, pantasnya Sayyidina Muhammad, junjungan kita Muhammad, itu lebih sopan. Nah, itu ijtihad. Ijtihad itu dibenarkan di dalam ajaran Islam, begitu. Jadi kita yakinlah dengan amalan-amalan dari para guru-guru kita. Misalkan yang at-tahiyatul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya tentang sayyidina. Kita yakin saja udah itu ajaran guru dan tidak melenceng dari Al-Qur'an dan sunnah ya. Jadi kita yakin itu ijtihad ulama. Jadi kita mau nggak pakai sayyidina juga boleh, juga tetap boleh. Artinya kita yakin itu benar. Wa muwafaqatun lahuma, dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. La takhruj anhuma, tidak keluar, tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi nazum ini menegaskan bahwa ajaran-ajaran para ulama terdahulu, meskipun ada yang bilang bid'ah, itu keliru. Yang benar adalah itu tetap ajaran-ajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka yang bilang bid'ah itu karena berdasarkan tekstualnya saja. Padahal ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Kita lanjutkan. Wa qala Abul Qasim An-Nasrobazi. Abul Qasim An-Nasrobazi berkata, aslut tasawufi, pangkalnya tasawuf adalah mulazamatul kitab, menekuni kitab, wasunnati, dan sunnah Rasul. Jadi kita hendaklah tekun kepada Al-Quran. Tekun apa? Tekun membacanya, tekun mempelajarinya. Begitu juga hadis. Hadis kita
tekun mempelajari, tekun membaca, maka insya Allah itu menjadi modal akhirat kita, modal beramal kita. Wa tarkul ahwa, meninggalkan hawa nafsu, wal bidai, meninggalkan bid'ah, wa ta'zimi hurumatil masyayikh, mengagungkan, menghormati kehormatan para guru-guru. Jadi orang yang ingin ilmu agamanya mendalam, dia akan menghormati guru. Orang yang pinter, kelihatannya hebat, lalu tidak menghormati guru, biasanya ilmunya tidak manfaat. Jadi kita, ajaran Nabi kita adalah menghormati guru-guru. Wal mulazamatu alal aurat, dan tekun membaca aurat, wirid-wirid, zikir-zikir. Nah, mulai sekarang cobalah kita tekuni salah satu wirid, zikir yang diajarkan oleh para ulama, atau yang langsung bersumber dari hadis pun tidak jadi masalah. Kalau yang berdasarkan yang diajarkan para ulama itu biasanya sudah tersusun. Baca misalkan rotibul hadad, kita rutin rotibul hadad. Entah itu waktu subuh, entah itu waktu maghrib atau waktu isya. Kalau kita nggak bisa tiap hari, cobalah seminggu sekali. Misalkan tiap malam Jumat kita baca itu dan seterusnya. Maka akan berdampak di dalam kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Kita istiqomahkan amalan-amalan para guru. Wa tarki irtikabir rukhsati, meninggalkan melaksanakan rukhsah. Rukhsah itu keringanan dalam agama. Jadi meninggalkan